Argumentasi adalah kemampuan membenarkan klaim melalui penggunaan bukti. Argumentasi digunakan untuk membantah klaim yang dibuat oleh orang lain, untuk membela klaim, desain, dan mengajukan sebuah pertanyaan. Besner dan Hunter menyatakan bahwa argumentasi pada umumnya mencakup sebuah aktivitas mengidentifikasi, asumsi, dan simpulan-simpulan yang relevan dari suatu masalah yang dianalisis. Argumentasi juga mencakup aktivitas mengidentifikasi konflik yang hasilnya diperlukan untuk mendukung atau menolak kesimpulan-kesimpulan tertentu. Argumentasi sendiri merupakan cara untuk menghadapi suatu masalah dengan mengambil sebuah keputusan, kemudian mempertahankannya dan mempengaruhi orang lain berdasarkan data dan rasionalisasi yang ada. Menurut Tippett, argumentasi dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu argumentasi lisan dan argumentasi tertulis. Argumentasi tertulis menurut Bhakti, Krolep, Suna, Kennedy, dan Drop bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dan kemampuan menulis siswa. Sedangkan argumentasi lisan bermanfaat untuk melatih dan meningkatkan kemampuan berbicara atau kemampuan mengungkapkan apa yang ada di benaknya berdasarkan sebuah informasi atau data yang telah diperoleh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai kemampuan berargumentasi. Nah, kenapa sih siswa harus mampu mengutarakan argumennya? Alasan yang pertama, yaitu dalam proses menguasai kemampuan untuk berargumentasi, otomatis siswa juga akan belajar untuk menyelesaikan masalah secara bertahap. Kemudian, siswa akan menjadi lebih berani dalam mengungkapkan gagasan yang dimilikinya. Kemudian, siswa juga dapat menjelaskan hubungan antara konsep, prosedur, metode, dan fakta penyelesaian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Karena kemampuan argumentasi merupakan kemampuan yang mengharuskan siswa berpikir logis dan kritis. Kemampuan siswa dalam berargumentasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 3 faktor utamanya yaitu faktor dari model pembelajaran, kemudian dari guru, dan dari siswa itu sendiri. Untuk yang model pembelajaran, jikalau model pembelajaran itu baik, maka akan tercipta kelas yang kondusif dan juga efektif untuk melakukan suatu kegiatan belajar mengajar. Kemudian, faktor dari guru. Di sini, peran guru adalah sebagai fasilitator dan juga motivator siswa dalam berargumentasi. Jadi, peran guru di sini sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berargumentasi. Kemudian, faktor dari siswa. Faktor yang paling utama adalah minat dan partisipasi siswa. Dengan adanya minat, siswa akan cenderung memperhatikan materi yang diajarkan. Minat siswa menjadi faktor utama yang menentukan derajat keaktifan belajar siswa. Siswa dengan minat bidang tertentu akan berusaha untuk mengetahui lebih tentang bidang tersebut. Kemudian, partisipasi siswa dapat dipengaruhi oleh topik pembelajaran. Topik pembelajaran ini dibantu oleh media yang digunakan, kemudian akan berdampak langsung terhadap ketertarikan dan rasa ingin tahu siswa selama pembelajaran. Menurut Silberman, dalam meningkatkan argumentasi siswa, ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh guru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru menentukan sebuah permasalahan yang mempunyai 2 sisi atau lebih. Kemudian, guru memecah kelas menjadi kelompok-kelompok dan menyuruh setiap kelompok agar mempresentasikan argumennya. Kemudian, guru memberikan motivasi kepada siswa untuk bekerja sama dengan teman yang lainnya. Kemudian, guru mengajak siswa berdiskusi dengan cara salah satu siswa disuruh untuk menentukan sebuah argumen dan siswa lainnya diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat yang mendukung atau menolak argumen tersebut.
Kemudian guru mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan membandingkan persoalan menurut pandangannya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran apa yang cukup efektif dalam mengasah kemampuan berargumen setiap siswa. Nah, pada dasarnya setiap guru itu mempunyai strategi pembelajaran yang berbeda-beda dan juga model pembelajaran yang berbeda-beda dalam menghadapi setiap siswa, yang mana siswa tersebut juga memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan juga bermacam-macam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan model pembelajaran apa sih yang cukup efektif dalam mengasah kemampuan berargumen. Nah, model pembelajarannya yaitu levels of inquiry, yang mana model pembelajaran ini lebih memprioritaskan dengan menggunakan sistem diskusi yang akan membangun kepercayaan diri dalam berargumen. Menurut Dwi Retno 2016, ada model pembelajaran yang dapat digunakan agar dapat melatih kemampuan berargumen, yaitu model pembelajaran levels of inquiry. Model levels of inquiry ini melatih siswa secara bertahap karena adanya berbagai subjek yang dihadapi. Inquiry ini merupakan model pembelajaran yang menerapkan dalam mengembangkan literasi sains. Levels of inquiry ini adalah metode pembelajaran yang kooperatif dengan adanya pembagian kelompok. Dengan adanya pembagian kelompok tersebut agar terciptanya diskusi, yang mana dengan adanya diskusi tersebut peserta didik diharapkan saling memberi argumen dan dapat menemukan pola pikir yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, dapat kita ambil contoh ketika kita dimasukkan dalam suatu kelompok. Misalnya dalam suatu kelompok terdapat 3 anak, yang mana siswa A, siswa B, dan juga siswa C. Siswa A sendiri itu merupakan siswa yang kurang, yang mana kemampuan berargumennya itu dapat dikatakan kurang. Sedangkan siswa B sama siswa C itu kemampuan berargumennya itu sudah bagus. Nah, ketika kita dibuat kelompok untuk berdiskusi, kita rundingkan dalam satu kelompok tersebut agar materi fisika apa yang perlu dipertanyakan dan bisa didiskusikan dengan baik. Jadi ketika siswa A itu dapat mempunyai unek-unek atau mempunyai pikiran yang tidak mau, yang ketika dia mau argumen ke semua siswa itu dapat dilatih dengan dia berargumen kepada anggota kelompoknya, yaitu siswa B dan siswa C. Nah, model pembelajaran levels of inquiry ini di dalam penelitian dapat dipadukan dengan fokus tindakan think, pair, share, yang mana think, pair, share ini merupakan pembelajaran kooperatif dengan pola diskusi kelompok yang memberikan siswa waktu lebih untuk berfokus dan saling merasakan serta jawaban, membantu menjawab jawaban. Jadi pada dasarnya dapat kita artikan think, pair, share sendiri ketika di bahasa Indonesia think sendiri artinya berpikir, yaitu ketika think ini itu siswa diharapkan mampu berpikir dengan bisa adanya pemecahan masalah, ketika ada pertanyaan yang dibutuhkan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terus kemudian ada pair yang mana ini kita disuruh mengolah kata-kata apa yang akan kita sampaikan ketika kita berargumen. Dan yang terakhir yaitu share sendiri berbagi. Nah, berbagi dalam konteks kali ini itu berbagi apa yang
dia pikirkan dan apa yang kata-kata yang dia olah sebelumnya, dan dia harus berbagi dan ngomong ke khalayak umum ataupun ke orang sekitarnya. Mungkin cukup untuk model pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Intan.